Halo semuanya, selamat datang di paparan kali ini. Saya benar-benar antusias nih, karena hari ini kita punya misi buat ngebongkar sebuah rahasia besar. Kita bakal membuka kunci potensi tersembunyi dari sayuran hijau yang super umum, yang hampir pasti sering Anda lihat di pasar, atau jangan-jangan sekarang lagi nongkrong di kulkas Anda. Ya, kita bakal ngomongin brokoli. Siap-siap aja, karena setelah ini Anda pasti bakal ngelihat sayuran ini dengan cara yang benar-benar beda. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau nanya satu pertanyaan simpel dulu nih. Hari ini, apakah Anda merebus brokoli Anda? Atau mungkin Anda masukin ke microwave buat makan siang tadi? Kalau jawabannya iya, wah Anda harus dengerin ini baik-baik. Soalnya bisa jadi Anda tanpa sadar udah ngancurin kekuatan super paling hebat dari sayuran ini. Kok bisa gitu? Nah, mari kita bedah sama-sama. Kita masuk ke bagian pertama, sayuran biasa dengan manfaat luar biasa. Kita semua udah tahu lah ya, brokoli ini ibarat pusat nutrisi dari keluarga sayuran kubis-kubisan. Waktu kecil kita sering disuruh makan ini karena ya sehat. Kalau kita lihat dari manfaat sehari-harinya aja, brokoli ini ngebantu pencernaan karena kaya serat, ngelindungin mata kita lewat beta-karoten, terus ningkatin imun tubuh karena vitamin C-nya yang tinggi banget, belum lagi kalsium dan vitamin K buat tulang dan gigi. Oh, dan buat ibu hamil, asam folatnya krusial banget buat perkembangan janin, plus zat besinya bantu mencegah anemia. Mantap banget kan? Tapi manfaat yang bikin dunia medis geleng-geleng kepala bukan cuma ini. Kita bakal masuk ke menu utamanya, pencegahan kanker. Dan ini membawa kita ke bagian kedua, rahasia di balik senyawa pembunuh kanker. Jadi gini, kita harus ngelihat brokoli ini bukan sekedar sayuran sehat, tapi kayak sebuah laboratorium kimia mini yang super kompleks. Bayangin di dalam brokoli itu ada sebuah brankas yang terkunci rapat. Nah, di dalam brankas itu ada pelindung utama kita yang namanya sulforaphane. Ini tuh senyawa tanaman alami yang luar biasa kuat. Kenapa senyawa ini penting banget? Karena sulforaphane ini benar-benar bertindak sebagai perisai aktif di tubuh kita. Secara medis, dia terbukti bisa menargetkan dan menghancurkan sel induk kanker, nurunin peradangan, dan yang paling keren, dia bantu ngebilas karsinogen alias racun-racun pemicu kanker keluar dari tubuh kita. Benar-benar kayak pahlawan super di tingkat sel. Tapi, disinilah letak kejutan besarnya. Dan ini adalah kunci rahasia dari brokoli. Senyawa super sulforaphane tadi itu sebenarnya nggak ada di dalam brokoli utuh yang Anda lihat di supermarket. Beneran, nol, nggak ada sama sekali. Senyawa itu baru bakal terbentuk kalau brokolinya dipotong, diiris, atau dikunyah. Kenapa? Karena tindakan memotong itu bakal ngelepasin sebuah enzim bernama myrosinase. Anggap aja enzim ini kayak percikan api. Waktu dia lepas, dia bereaksi dan bercampur sama senyawa lain yang namanya glucoraphanin. Nah, dari percampuran ajaib inilah, si perisai sulforaphane tadi akhirnya lahir. Keren banget kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga, bukti ilmiah dan penelitiannya. Tentu aja, kita nggak bakal cuma bahas teori kimia di atas kertas. Kita butuh data nyata. Dan penelitian soal ini tuh masif banget. Coba dengerin ini. Ada sebuah meta-analisis yang ngelibatin lebih dari 730.000 orang. Angka yang gila kan? Dari situ ketahuan kalau orang yang jarang makan brokoli itu punya risiko kanker yang jauh lebih tinggi. Penelitian raksasa ini ngebuktiin kalau rutin makan sayuran ini bisa nekan risiko berbagai macam kanker secara drastis. Mulai dari usus besar, payudara, prostat, lambung, sampai paru-paru. Artinya, perisai ini benar-benar bekerja ngejaga hampir seluruh sistem organ kita. Terus pertanyaannya, seberapa banyak sih yang kita butuhin buat dapat efek ini? Jawabannya, cuma 70 gram. Peneliti dari Universitas Johns Hopkins dan tim dari Jepang pernah bikin eksperimen ke sukarelawan. Mereka nemuin fakta bahwa mengonsumsi 70 gram brokoli segar aja tiap hari selama 2 bulan udah ngasih dosis sulforaphane yang cukup buat ngeaktifin enzim pelindung di lambung kita. Hasil akhirnya, bakteri jahat penyebab infeksi, sakit mah, tukak lambung, bahkan kanker perut sukses diturunkan secara signifikan. Cuma butuh sedikit, tapi efeknya terasa banget. Belum selesai sampai di situ. Kalau kita zoom in lagi ke tingkat DNA kita, ada yang namanya epigenetika yang lagi bekerja. Sebuah studi dari Texas A&M Health Science Center nemuin hal yang bikin merinding. Dalam artian positif ya, sulforaphane ini secara harfiah memicu tubuh kita buat mengubah cara gen kita bekerja. Dia ningkatin produksi gen P16, yaitu gen yang tugasnya menekan pertumbuhan tumor di usus besar. Yang bikin penemuan ini revolusioner adalah kemampuannya buat mencegah tumor itu tumbuh kembali. Ini benar-benar ngerubah aturan main dalam dunia kesehatan. Tapi sayangnya, ada satu masalah besar. Kita masuk ke bagian keempat. Kesalahan fatal dalam memasak brokoli. Disinilah banyak dari kita yang jujur aja kecolongan.
Meskipun sains sudah ngebuktiin potensinya yang luar biasa, mayoritas orang masak brokoli dengan cara yang 100% keliru. Coba kita bandingin metodenya, mengukus versus merebus atau pakai microwave. Penelitian dari American Institute for Cancer Research negesin kalau merebus brokoli atau manasin di microwave, meskipun cuma 1 menit aja, bakal secara permanen menghancurkan enzim myrosinase. Ya, Anda nggak salah dengar, cuma 1 menit. Dan kalau enzim itu hancur, wassalam, sifat anti kankernya ikutan lenyap dan nggak ada gunanya lagi. Kenapa bisa gitu ya? Nah, ini dilema kimiawinya. Enzim myrosinase itu ibaratnya sangat manja. Dia sensitif banget dan gampang rusak kena panas. Tapi anehnya, si pelindung utama kita, sulforaphane, justru sangat tahan panas. Jadi bayangin kalau Anda langsung nyemplungin brokoli utuh ke air mendidih, sang kunci atau si myrosinase ini bakal meleleh dan mati duluan sebelum dia sempat ngebuka pintu buat nyiptain pelindung kankernya. Akhirnya apa? Potensi terbesarnya malah kebuang sia-sia ke dalam air rebusan Anda. Sayang banget kan? Lalu, gimana solusinya? Kita sampai di bagian kelima, cara yang tepat untuk memaksimalkan nutrisi. Ini dia life hack mutakhir dari para ahli nutrisi buat nyelamatin kekuatan super brokoli di dapur Anda. Kita pecahkan kode rahasianya dengan 3 langkah pasti. Pertama, potong brokoli jadi kuntum-kuntum kecil. Ingat, memotong adalah kunci buat ngaktifin enzimnya. Kedua, sabar dulu, tunggu tepat 90 menit. Jangan langsung diolah. Jeda waktu 90 menit ini ngasih waktu buat enzimnya ngerubah glukoraphenin jadi sulforaphane secara sempurna sebelum kena panas. Ketiga, nah setelah 90 menit dan perisai tahapan panasnya udah terbentuk, barulah Anda mengukusnya. Cukup 3-5 menit aja. Mengukus terbukti jadi cara terbaik buat ngejaga senyawa pelindung ini tetap utuh. Tapi saya paham, mungkin Anda mikir, aduh, saya nggak punya waktu 90 menit nungguin brokoli sebelum makan siang. Tenang aja, masih ada opsi lain. Anda bisa makan brokolinya mentah-mentah, misalnya dibikin salad. Atau tumis dengan sangat cepat, tipis-tipis aja pakai sedikit minyak. Terus, buat Anda yang mau level up, ada satu rahasia lagi, konsumsi kecambah brokoli. Ilmuwan nemuin fakta kalau kecambah brokoli yang masih muda itu secara alami punya kadar senyawa anti kanker yang berlipat-lipat kali ganda lebih tinggi dibanding brokoli yang udah dewasa. Sekarang bola ada di tangan Anda. Apakah Anda siap nyobain peretasan 90 menit ini buat menu makan malam Anda nanti? Anda udah tahu nih kode sains di balik sepotong sayur hijau biasa yang ternyata luar biasa ini. Sayang banget kan kalau ilmu mahal ini cuma berhenti sampai di sini? Mulai sekarang yuk jadikan makanan kita sebagai obat dan ubah cara kita masak di dapur. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini. Selamat berkreasi dengan brokoli Anda dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.